Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pradini Susilo. Saya mahasiswi dari program studi Ilmu Komunikasi PJJ. Saya dari kelas KM 104 Universitas Cyber Asia. Untuk memenuhi syarat dari soal ujian tengah semester mata kuliah komunikasi massa, saya membuat PowerPoint dengan voice over ini. Sebagaimana yang telah disebutkan pada soal ujian, bahwa tugas satu yang telah saya kerjakan dibuat sebuah video presentasi dari tugas satu tersebut. Langsung saja saya mulai. Jadi, di sini saya membahas soal berkah sepak bola dan teror psikosomatis. Jadi pertandingan sepak bola BRI Liga 1 2021-2022 berlangsung sengit. Bali United terus memepet Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau Persib. Bali United sukses meluluhlantakkan Persiraja Banda Aceh 5-0 di Sleman 30 November kemarin. Nah, dalam pertandingan tersebut, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia resmi menjadi sponsor utama. Kehadiran sepak bola menjadi berkah bagi masyarakat Indonesia yang sudah cukup jenuh dengan adanya pemberlakuan peraturan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dari pemerintah di masa pandemi. Hal itu juga disenggol oleh pengusaha sekaligus influencer kesehatan Dr. Tirta Mandira Hudi atau yang biasa kita tahu dan akrab disapa dengan Dr. Tirta. Dr. Tirta mengatakan bahwa hadirnya perhelatan sepak bola di Indonesia diinisiasi untuk hiburan bagi masyarakat di masa pandemi. Mungkin dengan hadirnya perhelatan sepak bola di Indonesia pada saat masa pandemi, itu dapat membuat psikis dan imun masyarakat Indonesia akan semakin membaik. Semenjak virus corona memasuki Indonesia, pemerintah secara tegas akan melakukan beragam kebijakan untuk menangkal tersebarnya virus tersebut. Di samping itu, masyarakat mengalami beragam imbas yang dibuat oleh pemerintah, di mana pemerintah melakukan beragam pembatasan, mulai dari social distancing, physical distancing, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan PPKM yang saya jelaskan di awal. Karena beragam pembatasan tersebut, maka masyarakat secara umum terjebak untuk berinteraksi hanya di rumah saja. Ditambah ketika masyarakat sedang menonton media elektronik seperti televisi, seringkali disuguhkan dengan berita lonjakan COVID-19. Sehingga hal tersebut membuat penonton semakin was-was dan khawatir akan bahayanya virus. Berdasarkan dokter dari Divisi Psikosomatik dan Paliatif Departemen Penyakit dalam Fakultas Kedokteran UI, Rudi Putranto menuturkan, gejala positif COVID yang dialami oleh masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya positif, karena bisa jadi itu hanya psikosomatik. Sehingga, dalam konferensi pers di Geraha Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, Rudi menjelaskan bahwa gejala tersebut dapat hilang dengan sendirinya hanya dengan merelaksasi tubuh dan menenangkan diri. Menurutnya, gejala psikosomatis adalah perubahan psikologi seseorang yang akan mempengaruhi kondisi fisik bila tubuh tidak bisa beradaptasi. Gangguan psikosomatik ini dapat terjadi pada orang yang sehat, kemudian menjadi merasakan seperti sakit. Tidak hanya orang sehat. Menurut Rudi, setiap individu yang sudah memiliki gangguan kesehatan bawaan, misalnya seperti hipertensi dan diabetes, dapat mengalami gejala psikosomatik dan mempengaruhi kesehatannya. Semenjak adanya virus corona, pemerintah dan tim kesehatan berupaya secara maksimal untuk menekan laju persebaran virus COVID-19 tersebut. Media memperlihatkan bagaimana angka kenaikan kasus virus tersebut. Di lain pihak, masyarakat merasa khawatir dan cemas. Hal tersebut terjadi karena ada aksi dari media yang memunculkan bagaimana bahayanya virus tersebut. Sementara, hasil yang didapat adalah reaksi penonton televisi merasa tertekan, cemas, dan kemudian jatuh sakit. Dalam hal ini disebut psikosomatik. Sesuai dengan teori stimulus dan respon, yakni aksi media dan reaksi penonton yang mana sudah saya sebutkan, menurut McQuail,
Intinya adalah setiap proses efek media terhadap individu harus diawali dengan perhatian dan terpaan oleh beberapa pesan media. Hasilnya menjangkau waktu dan membuat suatu perbedaan, seringnya pada orang dalam jumlah banyak. Hal ini menunjukkan masyarakat dan para orang tua mendapatkan stimulus, yaitu terpaan pesan dari berita-berita penculikan anak, dan kemudian pada jangka waktu tertentu menciptakan suatu perbedaan atau pengaruh terhadap mereka. Dalam hal ini, media televisi memberikan stimulus berupa gambar dan video terkait COVID, yang kemudian dicerna dalam pikiran masyarakat. Mereka akan menanggapi bagaimana bahayanya COVID sesuai arahan televisi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Berikut ini saya lampirkan daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Dinda Pradini Susilo dari KM 104 mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.